Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan membicarakan gaya dan kuat medan listrik. Kemarin kita sudah mempelajari gaya listrik, nanti kita ulas sebentar kemudian masuk ke kuat medan. Kemarin gaya listrik, apabila ada dua buah bola bermuatan listrik, misalkan bola biru dengan bola merah, bola biru bermuatan Khi, bola merah bermuatan Khi kecil, kemudian keduanya terpisah sejauh R. Apabila kedua muatannya adalah positif, maka mestinya kedua bola ini akan saling menolak. Di sini akan saya bicarakan bahwa bola merahlah yang ditolak, karena kita bicarakan satu, nanti gaya yang kedua juga sama. Jadi di sini adalah bola merah akan ditolak oleh bola biru, kasusnya dengan gaya F seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan ditolak begitu. Mestinya biru juga ditolak oleh merah, tapi yang kita bicarakan sekarang fokus pada bola merah yang ditolak oleh biru. Berapa besar gaya tolaknya ini? Maka kemarin sudah kita bicarakan, kalau jaraknya adalah R, keduanya positif muatannya, maka besarnya gaya F adalah K Khi kali Khi dibagi dengan R kuadrat. Dengan K yaitu konstanta yang nilainya 1/4 pi epsilon 0. Tepatnya K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Newton meter persegi per kolom kuadrat maksud saya. Jadi K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. K adalah suatu konstanta yang tergantung dari sifat mediumnya. Sifat medium nanti dikenal dengan epsilon, yaitu permitivitas. Mediumnya misalkan udara, kedua benda berada di udara, kedua benda misalkan berada pada plastik atau kaca, itu bisa seperti itu. Jadi pada medium-medium isolator biasanya yang kita gunakan kedua benda itu berada pada udara atau ruang hampa yang dikenal dengan permitivitas ruang hampa, yaitu epsilon 0. Kalau epsilonnya 0 maka K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kalau nanti diganti dengan plastik maka akan berbeda K-nya. Ini besarnya K. Kemudian kalau muatannya positif dengan negatif berbeda jenis, maka F akan ditarik dengan gaya seperti ini contohnya. Nah, ini akan ditarik. Gitu. Jadi gayanya gaya tarik, bukan gaya tolak. Kalau plus-plus tadi gaya tolak, sekarang plus-min gaya tarik. Berapa besarnya gaya tarik? Ya sama rumusnya. Hanya yang berbeda di sini adalah adanya min. Karena gaya adalah vektor, maka arahnya sangat penting. Kalau tadi ditolak, sekarang ditarik. Jadi min ini ditarik. Besarnya sama, K saya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian berikutnya kita masuk ke kuat medan. Kuat medan listrik namanya, yaitu lambangnya huruf E besar. Kalau gaya tadi F besar, sekarang E besar. Medan yaitu adalah garis gaya. Medan itu adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik. Kalau di sini muatannya positif, maka medannya digambar dengan garis gaya yang keluar dengan arah radial. Jadi kalau muatan yang positif, medan listrik keluar digambar dengan garis gaya yang keluar pula. Kalau pada medan itu terdapat muatan listrik, ada muatan listrik yang berada dalam medan listrik, maka muatan itu akan mengalami gaya. Jadi di sini ada Khi kecil yang berada di medannya Khi besar, maka dia akan memperoleh gaya F. Kuat medan adalah besarnya gaya listrik pada suatu titik dan digambar dengan anak panah atau vektor. Jadi E itu digambar dengan anak panah, lambangnya adalah E besar. Kalau muatannya positif, maka E-nya menjauhi positif itu. Kalau E-nya negatif, maka medannya arahnya ke dalam, kuat medannya menuju muatan negatif atau garis gayanya masuk. Sehingga kalau digambar penuh, garis gaya atau medan listrik seperti ini, yaitu dari positif itu keluar panahnya menuju negatif. Ada 3 ketentuan dalam menggambar, yaitu yang pertama arahnya yaitu dari positif menuju negatif, cara menggambar medan garis gaya atau medan listrik. Dari positif menuju negatif. Yang kedua, tidak boleh berpotongan. Kemudian yang ketiga aturannya adalah
garis-garis yang rapat itu menunjukkan medannya yang kuat. Jadi yang tengah-tengah ini jadi yang tengah-tengah itu menunjukkan medan yang kuat. Nah, jadi yang paling kuat itu tengah-tengah di sini. Ini medannya paling kuat. Kemudian matikan dulu. Kalau misalkan di sini saya menggambar kuat medan anak panah E saja, yaitu kuat medan begini, maka harus kita bayangkan bahwa di sebelah kanannya ini adalah muatan positif, karena kuat medan itu keluar dari positif, kemudian dia menuju ke negatif. Ini harus kita pahami. Jadi kalau ada anak panah diberi tanda E, berarti dia dari positif menuju negatif. Ini yang perlu kita tekankan. Kemudian kuat medan kita gambarkan seperti ini. E yaitu besarnya gaya yang dialami tadi dibagi dengan muatan. Karena muatan yang tadi dihilangkan, maka F per G yaitu besarnya E sama dengan K G per R kuadrat. Ini kesimpulannya, di sini untuk kesimpulannya, maaf, yaitu ada dua, yaitu yang pertama kita peroleh gaya. Jadi kalau ini ada muatan, kemudian di sini ada benda bermuatan, maka di sini akan mengalami gaya sebesar ini, F ini. Tapi kalau muatannya dihilangkan, maka di titik ini akan ada kuat medan besarnya E, yaitu E sama dengan K G per R kuadrat. Jadi bedanya sedikit. Jadi K G per R kuadrat dengan K G per R kuadrat. Demikian adik-adik untuk materi gaya dan kuat medan listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.